Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi yang melaksanakannya. Semoga ibadah kita berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Oke. Sebelum saya kocok kartu tarot ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, kartunya akan saya ambil 5 setiap bintang untuk melihat secara general kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Tapi kalau ada yang merasa nggak puas dibacakan general reading begini, Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan bagaimana konsultasi secara private. Tapi syaratnya kirimkan bukti transfer untuk bisa dijadwalkan kapan konsultasi dengan saya. Tanyakan nomor rekeningnya, berapa besarnya, berapa lama konsultasinya, dan apa syarat-syaratnya ya. Kalau nggak ada bukti transfer, ya nggak dapat jadwal, jadi nggak bisa ngotot ya. Oke, dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekarang siap-siap kita mulai untuk melihat satu persatu peruntungan bintang Anda minggu ini. Cancer, siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, juga kesehatan. Oke, siap Cancer. Kita lihat kartu yang pertama, kehidupan. 9 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Di sini menggambarkan sosok perempuan yang menyendiri, lockdown gitu. Bisa juga ya, tapi di sini sosok perempuan yang menikmati kesendiriannya dan unsur spiritualnya semakin meningkat. Ya, di situasi saat ini pasti semua tertuju kepada evaluasi hidup, evaluasi diri, evaluasi segala peristiwa dalam kehidupan kita. Kenapa kita kondisinya sekarang seperti ini, gitu ya. Tapi di dalam kesunyian itu inspirasi muncul, kesadaran batin hidup, gitu ya. Dan sosok perempuan ini memiliki 9 koin, 6 koin di depan, 3 koin di belakang. Dan di belakangnya itu panen, dia berdiri gitu, di belakangnya itu panen anggur. Kalau diibaratkan sedang menikmati situasi kondisi yang ada saat ini. Berusaha untuk tidak mengeluh, berusaha untuk banyak bersyukur karena ini mempermudah keadaan. Kalau kita menerima situasi kondisi kehidupan yang ada saat ini, pasti yang dirasakan adalah berkah. Diberikan kesehatan, bisa bernafas dengan lega, bisa berjalan dengan baik gitu kan. Ada yang nyeri, linu, asam urat, ini itu pastikan keluhannya macam-macam. Tapi apa yang Anda rasakan sekarang ini adalah bagian dari rasa syukur yang luar biasa. Karena sehat itu juga harta yang mahal sekali sekarang ini ya. Jadi apapun yang Anda lakukan sekarang selalu pertimbangkan baik buruknya, untung ruginya, kelanjutannya untuk sebuah proses masa depan. Karena di sini orang yang dewasa, hati-hati. Jadi nggak mau sembarangan. Kenapa saya bilang dewasa, hati-hati dan spiritualnya oke? Digambarkan perempuan ini bicara dengan seekor burung. Seseorang yang menguasai ilmu bicara dengan hewan, itu ada di Nabi Sulaiman ya. Nah, kalau digambarkan di sini kita bisa peka dialog dengan burung, itu simbol alam gitu ya.
kita merasakan bagaimana alam, situasinya, kondisinya, keadaannya, itu sebetulnya sebuah proses yang luar biasa yang patut disyukuri karena Anda sekarang mempertimbangkan banyak hal sebelum bertindak, berbuat, dan berlaku. Dan mudah-mudahan yang dikedepankan adalah kehidupan yang tenang, tentram, damai, bahagia, melepaskan diri dari pikiran, pikiran, keinginan, angan-angan. Itu hal yang kalau guru saya bilang melekat dalam kehidupan manusia itu menjadi kayak kendala untuk membuat ruh kita itu bebas merdeka, menjadi seseorang yang semakin meningkat kualitas spiritualnya. Jadi yang sekarang disyukuri adalah apa yang ada dalam kehidupan Anda. Semoga berjalan dengan lancar, dalam kegiatan pekerjaan berjalan dengan baik, yang tetap diterapkan ya social distancing gitu ya. Syukur-syukur kalau sekarang Anda work from home, pekerjaannya bisa work from home, bekerja dari rumah, tapi tetap harus profesional, fokus dengan apa yang ditugaskan. Jangan mentang-mentang di rumah asik malah main, nonton, ngegame gitu ya. Itu jangan sampai dilakukan. Fokus pada tugas tanggung jawab yang harus diselesaikan, laporan yang harus diselesaikan, dan target-target yang harus diserahkan ya, yang harus diberikan reportnya ke atasan, ke perusahaan. Ini bentuk dari tanggung jawab. Tapi buat yang merasa sudah enjoy menjadi wiraswastawan atau wiraswastawati gitu ya, menghasilkan sesuatu dari rumah, wah itu berkah banget ya. Punya waktu lebih banyak, menjadi bos untuk diri sendiri, menggerakkan bisnisnya sendiri, tahu kapan harus mulai, kapan harus stop, kapan harus mengevaluasi lagi, kapan harus istirahat gitu. Ini poin buat Anda dalam seminggu ini, pikirkan hal apa yang terbaik yang bisa dikerjakan, karena di sini 9 koin. Insya Allah gerakan tangan, tubuh, pikiran, tujuan hati itu akan menghasilkan sesuatu yang membuat hidup itu tenang, tentram, damai ya. Berikutnya keuangan Cancer. Pesulap, the magician. Sekarang ini Anda dituntut untuk kreatif, inovatif, mengambil peluang, menggunakan kesempatan yang datang. Jangan lewat gitu aja, jangan hilang gitu aja ya. Tapi memang butuh pengorbanan waktu, tenaga, pikiran untuk hasil yang terbaik. Kenapa saya bilang pengorbanan? Di sini sang magician menggunakan gesper, ekor ular, gespernya tuh berbentuk ular. Ekor ular dimakan oleh kepala ular. Artinya tuh kan kayak mengorbankan diri gitu ya. Tapi jangan sampai kayak gitu amat deh ya. Jadi kalau memang ada yang bisa dilakukan, sebuah proses di mana Anda harus keluar modal dulu, tapi jangan sampai nguras tabungan gitu ya, jangan. Tapi setidaknya ini modal awal untuk sebuah usaha yang baru dimulai. Ibarat kayak test case gitu, direspon kayak apa kalau dilempar ke publik gitu. Dan buat yang sekarang ini masih nyoba double gitu ya, karena kan ke depan belum tahu nih kerjaan rutin ini bertahan berapa lama, bertahan berapa panjang gitu ya. Nah kalau diperhitungkan seperti ini, hal-hal yang menurut Anda mungkin terasa beban, terasa sulit, harus pakai skala prioritas. Mana yang mau didahulukan, mana yang mau diselesaikan, mana yang mau dibayar dulu, mana yang mau dituntaskan. Tapi kalau Anda punya pertimbangan yang matang dengan skala prioritas, insya Allah urusan anggaran pembelanjaan untuk minggu ini, kebutuhan minggu ini, urusan keuangan minggu ini bisa diatur sedemikian rupa sehingga semua sesuai pos-posnya. Kalaupun ada yang masih bolong, itu Anda sudah pikirkan bagaimana nanti menutupinya atau menyelesaikannya. Dan yang terpenting dalam proses keuangan sebagai simbol magician ini dibutuhkan kejelian Anda, memanfaatkan momentum di mana Anda bisa misalnya punya sumber income, walaupun income tambahan gitu, walaupun nggak terlalu banyak, tapi setidaknya kan bisa menjadi penambah dari uang yang biasa digunakan untuk anggaran belanja pribadi, rumah tangga gitu ya. Dan mudah-mudahan seminggu ini Anda sudah atur seketat mungkin supaya kebutuhan yang krusial, kebutuhan yang utama terpenuhi ya. Berikutnya adalah asmara berpasangan Cancer. Temperance, kesederhanaan, keseimbangan, sesuatu yang tidak terlalu membebani pikiran Anda karena satu sama lain sudah paham posisinya masing-masing
nggak boleh neko-neko, nggak usah macem-macem, nggak usah bikin emosi gitu ya. Karena situasi seperti sekarang ini pasti waktu untuk komunikasi, untuk tukar pikiran lebih banyak. Jadi hindarkan gesekan ya, perdebatan, pertengkaran, eyel-eyelan yang bikin hidup tuh jadi makin berat, jadi makin gak nyaman, jadi makin gak enak. Padahal kalau social distancing Anda waktunya akan lebih banyak dengan pasangan buat yang sudah menikah. Yang tunangan atau pacaran punya waktu banyak buat calling-callingan. Nah, bahas yang enak aja, yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan dan sudut pandang hidup Anda. Jadi bukan yang melulu soal cemburu, nuduh, nggak sabar, nggak nyaman, curiga. Wah, pokoknya jangan yang kayak gitu deh. Bikin hawa panas, bikin kesel, bikin nggak percaya. Mungkin pengalaman masa lalu Anda pernah misalnya nggak jujur atau pernah dikhianati. Jadinya kan sama pasangan curiga aja, gak nyaman aja, gak yakin aja, apa sih ini, apa sih itu. Udah singkirin deh. Sekarang proses yang dibutuhkan adalah konsolidasi hati, konsolidasi cinta gitu ya. Pakai bahasa-bahasa yang agak unik kayak Vicky Prasetyo. Tapi setidaknya itu adalah bagian dari seru-serunya dalam menjalani dalam menjalani proses sebuah hubungan berpasangan. Kenapa? Yang dicarikan kualitas dari cinta tersebut. Maukah kita bersama dalam susah maupun senang? Jangan sampai maunya senang dan senang. Itu sama aja maunya enak aja, tapi tidak mau ibaratnya tuh memikul bersama kesulitan, mencari jalan keluar dari persoalan kehidupan gitu. Jangan sampai terkesan nanti kalau ada apa-apa habis manis padi buang. Jangan ya. Tetap harus menjalani satu proses hubungan yang solid dan saling mendukung, saling mensupport satu sama lain. Ini yang akan membuat Anda dan pasangan betul-betul kuat ikatan batinnya ya. Berikutnya sekarang asmara lajang Cancer. Kesatria pedang, Knight of Swords. Ini perjuangannya all out banget nih yang ngejar cintanya ya, karena merasa sudah pas, sepemikiran, apa yang dia suka kok saya juga gitu ya. Wajar lah kalau saya berjuang. Iya betul, perjuangkan apa yang menurut pikiran Anda, bahwa dia memang sudah pas di hati, sudah cocok kebiasaannya, tujuan hidupnya, hal-hal yang dijalaninya. Ini yang akan bisa dikatakan sebagai selaras, sehati, sejalan gitu. Tapi harus tenang, sabar, jangan sampai terkesan Anda itu agresif, nanti dia malah kabur ya. Pokoknya kalau lagi baik-baik aja, dijaga dengan baik, komunikasi dijaga. Situasi sekarang ini mungkin ada baiknya saling menguatkan ya, saling mengingatkan supaya kondisi yang berat sekarang ini ya, kita kan harus social distancing, jaga jarak, menjaga kesehatan, jaga stamina, jangan sampai ngedrop, meningkatkan imunitas kita gitu ya. Jadi jangan sampai turun, berbahaya kalau sampai kita dekat-dekat sama orang yang bisa jadi dia adalah pembawa virus misalnya, ya gampang banget kita tertularnya. Maka yang paling sering disounding, diingatkan adalah tingkatkan ya stamina, jangan sampai ngedrop, jangan sampai tidak proteksi diri. Yang paling penting kan social distancing itu yang dihimbau. Jaga jarak, tetap di rumah saja, itu yang paling aman ya, paling aman deh. Di rumah saja kalau nggak ada keperluan yang sangat-sangat mendesak ya. Oke. Dan yang paling penting usaha untuk tetap dekat ya dilanjutkan. Siapa tahu dia memang seseorang yang dihadirkan untuk menjadi someone spesial dalam hidup Anda. Yang memilih tetap sendiri sekarang lagi berjuang berat bagaimana supaya bisa survive di kondisi yang gak jelas, terombang-ambing, perusahaan juga gak tahu kapan bisa normal lagi gitu ya. Hari ini saya banyak banget yang dapat konsultasi, keluhannya itu gimana ya, tiba-tiba pemutusan hubungan sepihak gitu ya, hubungan kerja sepihak, tapi katanya nanti kalau pulih lagi dipanggil lagi. Gimana tuh ya? Ya mungkin aja sih, namanya juga saat ini mungkin keterbatasan atau kemampuan. Ini beratnya memang di kerja yang kontrak gitu ya. Kalau yang pekerja tetap ya setidaknya perusahaan harus memikirkan bagaimana untuk bisa ada income gitu ya. Karena dari biaya ini, dari pemasukan ini ya untuk biaya operasional lah.
untuk menggaji karyawan, membiayai segala macam yang memang harus dibayar, tagihan yang harus diselesaikan, rutinitas biaya gitu. Ya, kita sama-sama berjuang, dan ini perjuangan yang cukup all out ya. Anda seminggu ini kayaknya fight untuk tahu jawaban, jalan keluar, hasil dari upaya-upaya yang urusan pekerjaan, urusan bisnis, usaha yang dikembangkan, kemudian kelanjutan dari apa yang sedang ditata saat ini. Yang penting perjuangannya harus total supaya hasilnya jelas ya. Berikutnya, kesehatan Cancer. King of Swords, Raja Pedang, tangguh, kuat, bersemangat, menggunakan kecerdasannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang penting. Kalau memang penting, oke. Nggak penting, udah di rumah aja. Sesuatu yang mendesak untuk dikerjakan dan harus melakukan komunikasi secara langsung, dan ini berkaitan dengan publik gitu, ya sudah lakukan. Tapi yang sering saya bilang, jangan lupa pakai masker, sarung tangan, baju lengan panjang ya, dan kalau sudah selesai urusannya pulang, bersih-bersih, mandi, semua pakaiannya dicuci ya. Kita nggak pernah tahu di mana tempatnya, karena musuh yang tak kasat mata ini menyerangnya itu nggak pilih-pilih, mau kaya, mau miskin, mau muda, mau tua, bisa saja terkena. Tinggal bagaimana kesadaran kita untuk menjaga kesehatan, menjaga stamina, menjaga kebersihan. Jangan pegang wajah, cuci tangan yang bersih gitu ya, jaga jarak, social distancing. Kalau nggak perlu-perlu banget jangan keluar kecuali ke rumah sakit atau beli kebutuhan pangan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk Cancer, insya Allah tahu betul bagaimana menjaga stamina supaya urusan kehidupan Anda seminggu ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke Cancer, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serak, kurang sesuai, skip aja, jangan taruh pikiran, apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan. Semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa ya, follow Instagram saya @endangtarot. Di situ banyak potongan-potongan ramalan yang saya share di Instagram. Karena kalau di YouTube nggak boleh gitu, ada aturannya dari yang saya misalnya syuting gitu, nggak boleh di share di YouTube, nanti kena tegur. Tapi jadinya kalau misalnya bisa, saya postingnya tuh di IGTV. Nah, Anda lihat deh di Instagramnya ya, @endangtarot. Oke Cancer, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya, selalu ada pesan spesial untuk Anda. Lalu pesan spesial apa untuk minggu ini? Ini dia. Hiduplah di jalan Tuhan dan jangan keluar dari jalurnya. Hidup akan terasa tenang, tentram, nyaman, dan damai. Hargai dan hormati siapapun yang berinteraksi dengan Anda. Dari sini akan muncul banyak kebaikan dalam hidup Anda. Bersabarlah jika apa yang Anda inginkan belum juga terwujud. Banyak yang patut disyukuri karena sudah membuat hidup Anda lebih baik saat ini, dan hidup telah mengajarkan banyak hal untuk jadi sosok yang tangguh. Jika ada yang terasa berat dan sulit saat ini, yakinlah Anda sanggup melewatinya. Hanya kesabaran, kegigihan, dan fokus pada tujuan yang akan membuka jalan untuk Anda raih kesuksesan. Itu tadi pesan spesial untuk minggu ini, dan seperti biasa jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Untuk yang mau konsultasi private, silahkan Anda kontak Mbak Tati, kirimkan bukti transfernya. Tanpa bukti transfer tidak akan dilayani, jadi itu syaratnya. Nanti akan diberikan jamnya, harinya, berapa lama konsultasinya. Maka untuk dapat informasi lengkapnya, silakan kontak Mbak Tati di WhatsApp 0878 85001208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di channel Horoskop Endang Tarot. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.